selamat datang di PSBB Podcast Sharing bareng Bu Mus. Assalamualaikum, halo teman-teman, gengs semuanya. Di kesempatan kali ini, di video ini, saya mau sharing pengalaman antara saya sama suami. Gimana caranya tips punya rumah sebelum usia 30 tahun. Ya alhamdulillah, mimpi kita sebelum menikah dulu, ayo kita sama-sama punya rumah sebelum usia 30 tahun. Ya alhamdulillahnya bisa tercapai pas di usia 29 tahun gitu. Jadi ini hanya sekedar sharing aja, berbagi pengalaman, karena kami juga masih proses belajar untuk bagaimana cara mengelola keuangan keluarga gitu. Karena kita juga pasangan muda, mempunyai anak kecil-kecil, jadi kebutuhannya masih panjang gitu. Nah, jadi di sini saya dan suami itu sudah berdiskusi gitu. Ternyata setelah kita menimbang-nimbang, ada 5 cara untuk beli rumah. Ini nanti saya kasih di sini ya, 5 cara beli rumah. Jadi yang pertama itu dengan cara cash. Yang kedua dengan cara KPR. Kemudian cash bertahap, bangun sendiri, atau memang alhamdulillah dapat pemberian atau warisan dari orang tua atau dari saudara gitu ya. Memang yang jelas kita harus punya komitmen untuk menabung gitu. Nah, uang atau penghasilan yang kita miliki itu kita bagi ke 6 spot. Kita nyebutnya 6S. Jadi 6S. S-nya apa? Saving, nabung, terus spend untuk konsumsi, sedekah, simpanan investasi, sok tiba-tiba butuh, sama senengan atau upgrade diri atau untuk sosial gitu. Nah, saya ceritain dulu ya situasinya. Jadi siapa sih yang nggak pengen punya rumah, ya kan? Hampir setiap orang pasti punya mimpi pengen punya rumah sendiri. Nah, kenapa rumah? Karena rumah itu adalah investasi yang punya nilainya tuh terus naik gitu loh. Jadi sayang banget kalau seandainya ada kelebihan rezeki atau tabungan kita nggak investasi gitu loh. Ya khususnya sih dalam bentuk aset ya, yaitu rumah gitu. Nah, saat menentukan keputusan ini tentu tidak mudah ya saat proses belajar mengendalikan rasa ego untuk menyisihkan tabungan di awal itu. Karena pasti di tengah-tengah itu ada ujian dan tantangannya gitu. Nah, tantangannya apa? Nafsu untuk belanja gitu. Kebutuhan konsumtif yang sekiranya memang nggak butuh-butuh banget gitu loh. Jadi kan memang harus dibedakan ya antara kebutuhan dan keinginan gitu. Mana yang benar-benar butuh atau hanya sekedar pengen aja gitu. Terus persenan untuk masing-masing spot tadi itu kita sesuaikan juga dengan source-nya. Yang penting kebutuhan fixed cost-nya setiap bulan itu harus sudah terpenuhi semua. Contoh kayak fee atau gaji karyawan, terus kebutuhan untuk makan sebulan, terus popok, susu, yang banyak bayar pulsa listrik, bayar air, itu pokoknya semua sudah terpenuhi dulu, baru berapa persen gitu kita alokasikan untuk tabungan, baru sisanya ini untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya cukup gak cukup harus dicukup-cukupin gitu loh. Nah, selain itu juga kita ada alokasikan kebutuhan untuk emergency.
yang sok tiba-tiba butuh itu tadi, karena memang kita nggak pernah tahu ya, naudzubillah min dzalik ya, semuanya itu bisa terjadi, tapi kita juga harus perlu mempersiapkan diri gitu loh untuk menghadapi hal-hal yang tidak terjadi yang tiba-tiba di luar kendali kita gitu. Nah, terus selain itu juga untuk yang ada dana untuk sinau. Nah, ada dana untuk sosialita, maksudnya kebutuhan untuk berinteraksi dengan teman, terus untuk kesenangan atau untuk memenuhi hobi kita gitu. Kalau saya kan untuk make up ya, jadi juga ada tabungan untuk make up. Nah, itu tidak mengotak-atik keuangan di spot-spot yang lain, jadi sudah ada di situ. Ya cukup gak cukup bisa gitu, jadi dananya segitu di bulan ini, di bulan itu gitu loh. Jadi di waktu tertentu sudah ada spotnya untuk ini gitu. Nah, ini ceritanya adalah di tahun 2016 saat saya dan suami itu menikah. Akhirnya kan sebelumnya memang suami udah memutuskan untuk KPR dengan menimbang-nimbang jumlah gaji, terus tabungan yang sebelumnya dimiliki gitu. Dengan ada seadanya, kita memilih untuk punya rumah dengan cara cicil per bulannya dengan KPR itu tadi. Nah, jadi ada gini, mau nggak mau kalau seandainya kita ada alokasi dana untuk membayar rumah, itu kita menjadi mengendalikan diri gitu. Jadi memang ini kebutuhan ya memang harus dipenuhi gitu loh, nggak bisa ini dipakai duluan atau gimana, nggak, karena memang ya kalau sudah untuk dana untuk KPR ya sudah gitu loh. Jadi memang tidak bisa diotak-atik gitu. Nah, itu juga membuat kita untuk belajar konsisten mengatur keuangan yang sudah kita sesuaikan di setiap bulannya gitu. Kemudian kita ambil waktu itu jangka waktu KPR-nya 5 tahun. Nah, di tahun keempat itu alhamdulillah sudah bisa lunas dengan tabungan kita yang lain gitu. Jadi akhirnya kita ambil keputusan untuk bayar cash sisanya agar tidak lama-lama lah gitu. Karena ya sebenarnya juga kita tahu ya, mengambil rumah dengan metode KPR itu banyak pertimbangan juga sebenarnya gitu loh. Kalau mungkin beberapa teman menyarankan lebih baik kalau bisa cash bertahap aja daripada KPR di bank gitu. Cuma ya gimana, kita kan juga menyesuaikan dengan kondisi kita sih saat itu gitu. Nah, karena belajar juga akhirnya tahu, oh ternyata gini ya gitu. Ya udah, akhirnya kita memilih untuk ada rezeki lebih dengan melunasinya. Nah, kadang kita tuh nggak percaya, kok bisa ya, alhamdulillah di tahun keempat ini kita bisa ngelunasin rumah gitu, kita bisa punya rumah sendiri. Jadi mimpi kita waktu awal-awal menikah itu tercapai gitu, syukur alhamdulillah gitu. Sebelum usia 30 tahun akhirnya bisa punya rumah. Nah, semua itu pasti nggak bisa lepas dari doa dan usaha gitu. Nah, saya kan percaya ya bahwa sabda Rasulullah itu kulu kalam ad-doa. Jadi setiap perkataan itu adalah doa. Jadi saya sama suami itu selalu saling mengingatkan untuk hati-hati kalau ngomong. Jadi sama-sama ngomong tuh ngomong yang baik-baik aja gitu loh. Karena kan siapa tahu waktu malaikat lewat terus diamini kan gitu. Jadi ya kalau seandainya karena kita belum punya mobil, kalau lihat orang pakai mobil bagus gitu, alhamdulillah ikut seneng gitu. Ya Allah, semoga nanti kita punya mobil kayak gitu, terus disolawatin gitu sih. Harapannya sih ya bisa beli mobil secara cash ya, jadi nggak usah ada tanggungan untuk kredit gitu loh tiap bulan.
karena kan mobil itu termasuk aset yang nilainya kan semakin bertambah, waktu kan juga nilai malah turun kan gitu. Jadi untuk kayak model-model aset dalam bentuk mobil itu betternya memang lebih baik beli cash aja gitu kalau ada uang ya, gitu sih. Terus ini saya sama suami itu juga belajar juga, kita dengerin kajian bareng gitu ya. Terus mempercayai dengan adanya hukum alam give and take. Jadi kita memberi, maka kita menerima. Bukan semerta-merta kita menerima terus gitu. Nah, itu dengan cara sedekah. Nah, sedekahnya itu memang diutamakan ke kerabat terdekat atau orang-orang di sekitar kita dulu gitu. Baru kemudian ke orang yang memang benar-benar membutuhkan di sekitar kita. Lalu ini, kita juga percaya bahwa sedekah itu tidak membuat kita miskin, justru akan membuat kita makin kaya. Kita punya mental memberi, tangan di atas, bukan hanya tangan diterima. Nah, terus apa itu namanya? Karena kita percaya bahwa Allah tuh maha kaya gitu. Apa yang kita berikan itu nggak seberapa bandingannya dengan Allah yang udah kasih ke kita. Jadi ya kalau kita dikasih lebih ya harusnya bisa ngasih ke orang-orang di sekitar kita itu juga dikasih gitu. Maksudnya kita ada usaha untuk berbagi rezeki yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, tadi yang 5 cara beli rumah itu kan juga menyesuaikan kondisi keuangan masing-masing pasangan ya. Jadi ya bisa cash. Kalau alhamdulillah kalau ada uang udah ada terkumpul cukup untuk beli cash, ya udah beli cash aja gitu. Jadi nggak ada tanggungan harus mengangsur kan, punya cicilan gitu. Nah, kalau memang sanggupnya KPR ya monggo gitu, KPR gitu. Pilihan lain bisa cash bertahap ya silakan gitu. Nah, terus yang bangun sendiri. Nah, bangun sendiri ini lebih ke adanya berapa, terus nanti bertahap beli tanah dulu, beli materialnya sedikit-sedikit dulu, gentengnya dulu, batanya dulu gitu kan. Jadi kalau bangun sendiri itu memang kelebihannya desain rumah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kalau perumahan kan memang sudah adanya seperti itu. Kalau di perumahan itu kita beli lingkungan juga gitu. Jadi nggak maksudnya tipe demografi di sekitar perumahan itu pasti akan kurang lebih akan mempengaruhi kita tinggal gitu loh, bagaimana lingkungan kita tinggal. Nah, alhamdulillahnya kalau seandainya memang ada beberapa temen atau pasangan itu dapat warisan. Nah, itu ya tinggal dirawat aja gitu. Ya kan? Pemberian. Jadi ya mungkin lebih rezeki orang tuh beda-beda sih. Jadi ya kalau memang diberi orang tua ya alhamdulillah disyukuri juga gitu. Cuma kalau saya sama suami tuh lebih kerasa aja kalau kita berusaha dari usaha kita sendiri gitu. Karena kita menghargai setiap proses jerih payah kita, usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi semoga bisa membuat teman-teman jadi lebih bermotivasi, bersemangat untuk nabung gitu. Saya pun juga sama suami lagi berusaha belajar juga untuk nabung gitu, untuk mengelola keuangan keluarga agar lebih efektif dan efisien. Nah, gitu dulu deh teman-teman ya. Semoga bermanfaat.
buat teman-teman atau pasangan yang sedang berjuang untuk pengen beli rumah, punya rumah sendiri, semoga dimudahkan, dilancarkan usahanya, kerjaannya, mimpinya juga segera tercapai. Amin. Insya Allah nanti kita sharing-sharing dengan topik yang lain. Oke? Gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.